Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah beberapa bulan ini kita melaksanakan pembelajaran secara online. Semoga tidak mengurangi semangat belajar bagi anda semuanya, walaupun tetap berada di rumah dan tidak langsung bertatap muka dengan ustadz-ustazahnya di sekolah. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran PPKN. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama. Doa akan Ustadz pimpin dan silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Baik anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini Ustaz akan kembali mengulang ataupun mengulas pembelajaran kita selama di rumah atau pembelajaran online ini yang sudah Ananda baca, pelajari dan kerjakan latihan-latihannya dan sudah pula Ustadz nilai. Kali ini Ustadz hanya akan mengulas dan menerangkan sedikit saja apa yang sudah kita pelajari selama ini, yaitunya PPKN bab 5 yang berkaitan dengan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pernahkah antum melihat kegiatan seperti gambar di samping? Kegiatan apa yang mereka lakukan? Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Demikian juga dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kerjasama mutlak diperlukan. Sejatinya, Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang telah bertahan selama ribuan tahun, yaitu gotong royong. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat merasakan dan melihat berbagai hal yang memiliki semangat gotong royong. Coba kamu amati lingkungan sekitar untuk mencari berbagai bentuk dari gotong royong tersebut. Nah, untuk makin lebih mendalami makna dari kerjasama ini, pertama, mula kita lihat makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Kalau kita lihat dari segi pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan secara bersama. Sejatinya, negara Indonesia terbentuk karena rakyat mau dan bersedia bekerja sama dan bersatu. Kesadaran ini didasarkan pada perasaan senasib sepenanggungan sebagai individu yang terjajah. Penderitaan inilah yang kemudian menimbulkan kerjasama dan persatuan rakyat Indonesia di seluruh daerah untuk melakukan perlawanan dan mengusir penjajah dari tanah bumi pertiwi. Keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah, merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia adalah hasil kerjasama rakyat Indonesia. Nilai kerjasama mendorong bangsa Indonesia untuk menjunjung persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, bagian subbab yang kedua adalah pentingnya kerjasama. Kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan, membuat pekerjaan cepat terselesaikan, membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif, menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum. Dan kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial, dapat meningkatkan rasa setia kawan, dapat memupuk rasa kebersamaan, dapat mempererat tali persaudaraan, dapat menciptakan kerukunan, dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, bagian subbab yang ketiga
adalah bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Yang pertama, gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan. Seperti pada gambar yang di samping, ini adalah salah satu contoh dan bentuk gotong royong dalam mengumpulkan makanan, di mana masyarakat bekerja sama di dalam panen padi, dan kerjasama ini akan memudahkan pekerjaan bagi mereka. Dan bentuk gotong royong ini terjadi ribuan tahun lalu ketika masa berburu hewan liar. Sebelum berburu, masyarakat melakukan musyawarah, menyepakati rencana kerja, dan mempersiapkan alatnya. Kemudian mereka pun berburu bersama dan membagi hasil buruannya sama rata. Tradisi dan kebiasaan ini masih berlanjut dan lestari hingga saat ini. Yang kedua, gotong royong bercocok tanam. Seperti yang tertera pada gambar di samping, adalah merupakan salah satu contoh gotong royong dalam bercocok tanam, yaitunya bercocok tanam padi yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, gotong royong membangun rumah, seperti yang tertera pada gambar di sampingnya. Selanjutnya, kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Dalam kehidupan sosial politik, kerjasama dapat dilihat dalam musyawarah. Di dalam musyawarah, kerjasama yang terjadi adalah kerjasama untuk mencapai kesepakatan. Bagi bangsa Indonesia, musyawarah sangat dijunjung tinggi. Hal ini terlihat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, gambar di samping merupakan salah satu contoh musyawarah yang terjadi dalam kehidupan sosial politik masyarakat. Itu gambar di samping menunjukkan musyawarah antara anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dengan mahasiswa IAIN Batu Sangkar dalam menyampaikan aspirasinya. Mahasiswa mengajak anggota dewan untuk bertemu dan menyampaikan keluh kesah yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, kerakyatan yang mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dengan ini, rakyat berdaulat. Hal ini terwujud dalam sistem demokrasi. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Itulah sebabnya manusia menghendaki adanya perlakuan yang sama sesuai dengan kedudukannya. Yang selanjutnya, kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama tidak hanya harus diterapkan dalam kehidupan sosial politik saja. Kerjasama juga harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk pengamalan sila ini adalah mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kerjasama dalam bidang ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha bersama mengacu pada mewujudkan paham mutualisme, yakni suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerja sama dalam kegotong royongan. Nah, asas kekeluargaan menunjukkan adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama, dan kemakmuran bersama yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas antar masyarakat bangsa Indonesia. Selanjutnya, kerjasama dalam pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama juga dilakukan dalam pertahanan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002
tentang pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Yang selanjutnya adalah kerjasama antar umat beragama. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan itu tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya etnis, suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Kemajemukan itu juga dapat dilihat dari beraneka ragamnya agama. Kemajemukan ini dapat terjadi karena negara menjamin hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Nah, hal ini dapat dilihat dalam pasal 28 ayat 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 28E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama yang beribadat menurut agamanya. Nah, sementara itu, kita sebagai masyarakat juga harus membangun toleransi antar sesama dalam membangun kerukunan antar umat beragama pada bangsa Indonesia ini. Cukup sekian saja, terima kasih. Semoga dapat memberikan pemahaman sedikit kepada Anda semuanya tentang kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Udah lebih suruh.